Salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai gereja Tuhan, sekarang ini kita masih berada pada masa-masa penghayatan sengsara Tuhan Yesus. Dan beberapa hari ke depan, kita akan merayakan kematian Tuhan Yesus, tapi juga merayakan Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus. Ini sebagai bukti nyata atas pengorbanannya untuk dunia dan kita umatnya. Ini juga sebagai bukti nyata cinta kasih Allah yang tak ternilai bagi kita umatnya. Tapi pada saat yang sama, kita sekarang ini masih berhadapan dengan situasi dengan merajalelanya COVID-19 atau virus corona. Setiap hari kita disuguhkan dengan berita tentang virus ini. Virus yang telah menimbulkan dampak yang cukup besar bagi umat manusia di seluruh dunia. Kondisi di berbagai bidang kehidupan menjadi tidak stabil karena virus yang mematikan ini. Ia telah menyerang manusia dari berbagai lapisan, strata sosial, kepercayaan, dan lain sebagainya. Tidak sedikit yang telah terjangkiti virus ini di seluruh dunia, dan tidak sedikit yang telah meninggal dunia. Jelasnya, realitas sekarang bahwa kita sedang menghadapi dan mengalami hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya dengan munculnya virus COVID-19 atau virus corona ini. Kita benar-benar mengalami situasi dan kondisi yang sulit yang kita tidak tahu sampai kapan hal ini berakhir. Dan kita mungkin bertanya-tanya, apa yang akan terjadi hari esok bila belum ada tanda-tanda membaiknya situasi dan keadaan ini? Kita mungkin merasa bahwa kita sekarang seakan-akan sedang berada pada hari-hari yang gelap, saat dalam banyak hal tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Pada saat yang sama, mungkin ada orang berkata, mengapa semua ini terjadi? Sebab semua tampak tidak adil dan kejam. Dan mungkin mulai mempertanyakan Tuhan yang memegang kendali, yang menganggap Tuhan membiarkan semuanya ini terjadi. Nah, kita juga mungkin bertanya, di mana kasihnya? Saudara-saudaraku sekalian, dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 berkata, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal kita. Bagian ini mengajarkan dan mengingatkan tentang solidaritas Allah terhadap kita, serta mengingatkan suatu anugerah yang besar. Kita memperoleh atau mendapat status baru, yaitu sebagai anak-anaknya. Kita tidak dianggap sebagai musuhnya. 1 Yohanes 3 ayat 1 merupakan berita yang disampaikan ketika umat Tuhan mengalami pergumulan dengan adanya ancaman serangan dari berbagai pihak, termasuk di dalamnya kelompok-kelompok tertentu
yang sengaja menyebarkan ajaran yang bukan ajaran Kristus. Mereka menyerang iman jamaat kepada Kristus, dan dengan terang-terangan mereka menyangkal Yesus yang adalah Tuhan atau Mesias. Karena itu Yohanes di tengah situasi yang demikian mengingatkan jemaat untuk menghayati kasih Allah dalam seluruh rangkaian karya penyelamatan Allah. Bagaimana orang percaya tetap menjaga hubungan yang erat dan benar dengan Allah di dalam Yesus Kristus, atau bagaimana orang percaya tetap bersekutu dengan Allah di tengah situasi yang sulit. Mereka diingatkan untuk tetap menjaga statusnya sebagai anak-anak Allah, tidak berjalan menurut keinginan daging atau dunia, tidak angkuh, tidak sombong, dan tidak menganggap enteng persoalan yang sedang dihadapi, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku sekalian, kita sekarang sedang menghadapi suatu peristiwa yang benar-benar nyata, karena telah menimbulkan ketakutan yang begitu besar. Artinya kondisi kita sekarang terjebak pada pergumulan yang cukup besar. Kita semua pasti berharap bahwa secepatnya kita bisa keluar dari situasi dan keadaan ini. Tapi yang terpenting adalah kita semua tetap diingatkan bahwa di tengah pergumulan ini, jangan sampai justru membawa kita pada kegagalan menghayati kasih Allah, gagal menghayati iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, dan gagal mewujudkan tugas panggilannya di tengah upaya dan usaha untuk tidak meluasnya virus ini. Karena itu, seiring menghadapi kasus virus COVID-19 ini, mari kita lakukan apa yang harus kita lakukan, yang dilandasi oleh iman yang sungguh kepada Allah, sesuai dengan himbauan, nasihat, arahan, baik dari pemerintah, lembaga keagamaan, termasuk pemimpin di dalamnya, dan dari berbagai pihak yang sungguh-sungguh menyatakan kepedulian dalam rangka mengatasi masalah ini. Demikian kita masing-masing mempunyai peran mengerjakan dan melakukan bagian yang harus kita kerjakan atau lakukan sebagai wujud penghayatan iman kita akan kasih Allah yang besar bagi kita. Setiap kita diharapkan memainkan peran dalam rencana dan pekerjaan yang besar ini. Kita bekerja bersama untuk kebaikan bersama. Sebab saya dan kita semua yakin bahwa dalam diri kita memiliki benih-benih kebesaran kasih Allah. Kita diajak selalu untuk tidak ceroboh dan tidak sabar di tengah masa-masa sulit ini. Jangan sampai kita mengambil langkah-langkah atau keputusan yang di kemudian hari kita sesali. Kita sekarang ini mungkin dilanda dengan ketakutan dan kekhawatiran, tapi kita senantiasa tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja di setiap usaha dan perjuangan kita bersama. Kita harus belajar mempercayai bahwa waktu Tuhan selalu tepat. Seringkali Dia tidak bertindak secepat yang kita inginkan. Asal kita tidak tergoda untuk tidak sabar, frustasi, dan membuat keputusan-keputusan yang buruk. Yohanes telah mengingatkan kepada kita tentang siapa kita dan apa yang kita miliki dalam diri kita, yaitu anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Mari kita buktikan kasih Allah, bahwa sebagai anak-anak Allah, kita menjalankan dan melaksanakan amanatnya sesuai dengan peran kita masing-masing untuk menghargai kemanusiaan dan menghargai serta menghormati kemanusiaan sesama kita. Karena situasi ini dan keadaan ini akan membaik, itu tidak akan terjadi secara alami. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita dengan semua usaha, peran kita demi masa depan yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Shalom.